tes, dung cetak mundur tahu. Oke, Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Puput. Halo Put. Ya, nah, kisah orang yang diceritakan sama si Puput ini, Wak, terjadi di saat dia beserta 3 sahabatnya yang bernama Ica, Jaka, dan Asep sedang liburan, Wak, ke suatu resort. Nggak disebutkan nih nama resortnya apa, yang terletak di Pulau Bintan. Ya, nah pada awalnya, Wak, mereka berencana untuk menginap di sana selama 2 hari. Tapi karena mereka mengalami kejadian mistis, di hari pertama mereka check-in, malamnya mereka langsung cus balik ke rumah masing-masing, Wak. Nah, jadi nih, Wak, ya, ceritanya itu dimulai dengan Puput dan kawan-kawannya ini yang mau pergi berlibur ke sebuah resort gitulah, ya kan. Dan dari jauh-jauh hari, Wak, mereka booking tempat ini nih, ha. Dan resortnya ini, Wak, memang terkenal bagus dan juga ada pemandangan di sana yang juga terkenal indah. Tapi untuk dapat sampai di resort tersebut, pengunjung ini memang harus menempuh jalan tanah merah gitu, Wak, yang dikelilingi rumput dan semak-semak kecil. Baru setelahnya nanti terlihat jalan bebatuan tuh yang dikelilingi lampu jalan. Jadi bisa dibilang perjalanan menuju ke resort itu memang agak sedikit serem lah gitu, Wak, karena memang masih kurang penerangan gitu. Nah, pada hari keberangkatan mereka menuju ke resort itu, Wak, entah kenapa sebenarnya si Puput ini udah ada firasat yang kurang enak dalam hati dia. Sedikit info tambahan juga, Wak, Puput sama kawan-kawan ini bisa dibilang kayak tumpul lah gitu kayak aku, nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata tuh. Tapi kalau misalnya ngerasain kayak hawa dingin, panas, atau aneh gitu, mereka bisa. Nah, firasat yang gak enak yang dirasa sama si Puput ini sempat ditepisnya karena dia kan pengen kali liburan sama kawan-kawannya itu kan. Ah, udahlah, ini perasaan aku aja, aku mau senang-senang kok di sini gitu loh. Udahlah tuh, akhirnya si Puput ini pun memutuskan untuk tetap berangkat, tuan. Terus Puput sama kawan-kawannya berangkatlah menggunakan mobil pribadi sekitar jam 12 siang. Selama perjalanan itu, Wak, mereka nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, nggak ada kejadian-kejadian yang enggak-enggak lah gitu. Nah, 2 jam kemudian, Wak, sekitar jam 2 siang, mereka pun akhirnya sampailah di resort itu. Nah, pada tanggal mereka nginap di resort itu, Wak, ternyata hanya mereka lah satu-satunya tamu yang menginap. Memang di saat mereka sampai, mereka sempat lihat tuh ada tamu-tamu lain, tapi ternyata tamu-tamu lain itu datang bukan untuk menginap. Mereka datang cuma untuk menghadiri acara di sana aja. Nah, sore harinya tamu-tamu ini baliklah ke rumah. Tinggallah mereka sendirian di sana, kan mereka satu-satunya tamu. Nah, setelah proses check-in selesai, Wak, langsunglah mereka ke kamar mereka. Puput sekamar sama si Ica, Asep sekamar sama si Jaka. Mereka taruh semua barang-barang mereka kan, terus mereka istirahat sejenak. Nah, karena mereka memilih kamar yang harganya paling murah di antara kamar-kamar lain, Wak, kamar mereka ini tidak tersedia fasilitas kolam renang pribadi gitu. Kamar lain yang lebih mahal tuh biasanya punya fasilitas kolam renang pribadi di situ. Jadi kalau misalnya mereka mau berenang, ya mereka harus pergi ke kolam renang umum yang disediakan oleh pihak resort gitu, yang umum ya. Terus, Wak, sekitar jam 4 sore setelah mereka merasa cukup istirahatnya, mereka pun bergeraklah ke area kolam renang buat duduk-duduk santai, foto-foto gitu kan. Nah, pas sudah nyampe di area kolam renang ini, Wak, mereka pun duduk tuh di kursi santai tepi kolam renang depan kamar mandi. Ya, jadi kolam renang tepinya kursinya nih, belakang mereka kamar mandi gitu. Nah, pada saat itu Puput, Asep sama si Jaka lagi selfie-selfie. Sementara si Ica lagi kebelet pipis. Jadi dia bilang ke kawan-kawannya, "Weh, aku ke toilet bentar ya." Kata itu Puput, Asep sama Jaka bilang, "Ayo udah sana lah kau," kata dia. Nah, sedikit gambaran tentang toilet di sana ya, Wak, ya. Jadi toilet wanitanya tuh lumayan besar, ada 2 ruangan. Satu ruangan tempat loker buat nyimpan barang, satu ruangan lagi barulah itu ada wastafel dengan beberapa kaca, beberapa bilik toilet, dan ada 3 tempat bilas badan dan 2 tempat cuci tangan. Entah tempat cuci tangan atau tempat cuci lah, Wak. Pokoknya itu mungkin jadi tempat cuci barang-barang pengunjung yang habis main di pantai kali ya, karena memang pas di sebelah kolam renang itu ada pantai. Nah, pas saat si Ica ini ke toilet itu, Wak, toilet itu sepi, nggak ada orang. Masuklah si Ica tuh kan ke salah satu toiletnya. Nah, sekat bilik toilet itu, Wak, gak nyambung ke langit-langit di atas. Jadi kalau kalian manjat, kalian tuh bisa tuh ke ruangan toilet yang lain. Jadi kebuka gitu lah atas ya, kebayang ya. Tiba-tiba, Wak, pada saat si Ica mau buang air kecil, dia nyium ada bau asap rokok. Ya nggak tahu tuh dari mana kan. Spontan lah dia langsung tengok ke atas. Nah, waktu dia nengok ke atas ini, Wak, dia melihat ada segumpalan asap. Segumpalan asapnya dari toilet sebelah. Nah, waktu itu si Ica masih positif thinking, Wak. Dia mikir mungkin aja si Jaka atau si Asep lagi ngerokok lewat kamar mandi tuh gitu kan. Jadi asapnya masuklah dari ventilasi kecil ke dinding toiletnya si Ica, ya. Masih positif thinking dia, belum mikir macam-macam nih. Nah, terus setelah si Ica selesai, dia pun keluar. Puput, Jaka sama Asep yang memang dari tadi menunggu Ica di luar itu masih foto-foto, Wak. Pada saat itu Ica langsung nyamperin mereka, nanya sama si Jaka dan Asep kan, "Woi, kalian tadi ngerokok ya?" Jaka Asep bingung dengar pertanyaan itu. "Mana ada? Orang dari tadi kami foto-foto di sini sambil main air kok. Rokok kami aja kami tinggalkan di kamar," kata mereka. Terus ditanya sama si Puput, "Dan emang apa, Ca?" Kata, "Ah, enggak, aku nanya aja," kata Ica kan. Dah lah tua.
Lanjut lagi foto-foto mereka nih. Dan selesai foto-foto, mereka juga sempat tuh jalan-jalan keliling sekitaran resort. Tapi mereka sadari waktu pun udah mau masuk maghrib. Dah, udah maghrib mereka balik lagi ke kamar ya. Nah setelah sampai di kamar mereka merasa lapar. Karena mereka malas mau ke restoran yang letaknya jauh dari kamar mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memesan makanan ke resepsionis. Dan meminta makanan mereka udah diantar ke kamar aja, Mbak, katanya. Nah singkat cerita, setelah mereka selesai makan, tiba-tiba si Asep ini nyeletuk. Kok panas sekali hawa ruangan ini ya, katanya. Padahal AC udah nyala 2 loh, kalian gak panas? Jaka langsung bilang, lain kok nih, udah dingin kali nih rasanya, kok pula yang panas, kata si Jaka. Puput sama Ica pun bilang, iya lain kulit kau nih Sep, udah dingin kali loh ini, kata mereka. Nah Sep pun jawab, sumpah panas sekali, gak lihat keringetan aku ini ya. Nah, pada saat itu Puput sama Ica sama si Jaka ini pun lebih merhatiin si Asep lagi, dan betul aja si Asep ini keringetan kali gitu. Bingung lah mereka kan waktu itu, ngapa pula si Asep ini keringetan. Waktu itu si Ica langsung bilang, mungkin gegara kau makan pedas kali enggak, makanya keringetan kau. Enggak lah, mana pula tadi makanan aku pedas, biasa aja nya tadi. Udah kata si Puput, nggak usah lagi kita bahas. Dah, selesailah itu bahasannya kan tentang keringat ini nih. Bersantai-santai lagi mereka di kamar kan sampai akhirnya di saat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mereka ini memutuskan untuk pergi ke kolam berenang untuk berenang. Apain kau berenang malam-malam kawan? Ya udahlah. Mereka bawalah itu akhirnya sisa makanan malam mereka kayak sosis, ada bakso dan sebagian cemilan lah ke kolam renang itu. Kan kolam renang umum kan. Nah pas lagi jalan ke kolam tiba-tiba Puput nih kayak ngerasa merinding aja gitu tiba-tiba. Nah pada saat itu Puput bilang, weh yakin kalian mau berenang malam-malam gini? Serentak Ica, Jaka sama Asep jawab, yakin lah. Biar kau ngerasain Put enaknya berenang malam-malam, kata. Ayalah serahku aja lah, kata si Puput. Puput udah agak nggak enak perasaannya Nah sesampainya di kolam renang, Jaka sama si Asep yang langsung nyebur. Sementara si Puput sama Ica lagi duduk bentar lagi tuh di kursi santai tepi kolam renang tuh kan sambil nyemil, sambil nyetel lagu biar gak hening kali lah di sana. Nah gak lama setelah itu tiba-tiba si Jaka ini ke tepi kolam renang dengan muka kesal dia bilang sama Asep, Sep kok ngapain cubit aku, sakit katanya. Nah mendengar si Jaka ngomong kayak gitu bingung lah si Asep. Asep bilang, mana ada aku cubit kau, lagi berenang gila ya, kata. Apa pula udah jelas aku ngerasa kayak macam ada yang nyubit aku, siapa lagi kalau bukan kau, cuma kau aja dalam kolam berenang itu sama aku kok, kata. Sumpah nggak ada, Jak, ngapain aku jubit kau, kurang kerjaan kali aku. Nah si Jaka waktu itu langsung terdiam sementara waktu kan, dan akhirnya bilang, ya udahlah mungkin perasaan aku aja ya, katanya. Nah Puput sama si Ica ini ya diam aja ngeliat kawan berduanya itu adu mulut kan, karena mereka berdua pun nggak terlalu merhatiin Jaka sama Asep ini pas mereka lagi berenang ya. Kalau ditengokin kayak gini siapa yang nyubit, karena memang waktu itu kan si Puput sama si Ica ini lagi ngobrol seru kan. Nah udah lah tua, nggak lama setelah itu Asep nih pun akhirnya ngomong nih ke si Puput sama Ica, weh nyebur lagi kalian apa lagi. Dah Puput sama Ica pun nggak lama kemudian gabung nih sama si Jaka dan Asep nyebur ke kolam renang. Nah pas lagi berenang ini Puput, Jaka, Ica lagi berdeketan mereka bertiga kan, sedangkan si Asep tuh berenang agak jauh dari mereka. Pas itu si Puput sempat bilang ke si Jaka, berani juga si Asep itu ya, temenin lah si Asep tuh Jak, katanya. Udahlah pandai-pandai dia lah itu, kata si Jaka. Nah di saat lagi merhatiin si Asep itu Asep tadi aku tunjuk di sana ya, maaf, pada saat mereka memerhatikan si Asep itu Puput, Jaka sama Ica tuh sempat ngeliatin si Asep nyelam ya kan, tapi ditunggu nggak muncul ke permukaan. Puput sempat bilang, betul sikit Asep ini, kuat napas dia ya, udah mau 5 menit loh kurasa dia di dalam itu, katanya, nggak naik ke permukaan, kata Puput. Nah mendengar ucapan Puput, Ica langsung bilang, weh Jaka, cobalah kau susul ke sana, takut pula aku ada apa-apa sama dia. Jaka pun panik kan, pergilah dia nyamperin si Asep nih agak jauh dari mereka ini, disusul sama si Ica dan Puput. Nah pas mereka mau sampai di posisi di mana mereka terakhir melihat si Asep ini tiba-tiba Asep muncul ke permukaan dengan badan yang membelakangi mereka. Kebayang ya, deketin bertiga sama kawan-kawannya. Udah mau sampai nih ya, si Asepnya muncul dari belakang mereka, tapi membelakangi. Ya, jadi mereka melihat punggung si Asep aja ini. Nah waktu itu Asep nggak langsung mutar badannya, enggak. Dia malah berjalan ke sudut kolam. Dia diam aja gitu. Nah di saat itu Puput sempat bilang, ngapa si Asep tuh? Sama Jaka pun bilang, tang apa budak nih? Nah di saat mereka lagi kebingungan ini tiba-tiba tangannya si Asep ini menunjuk ke arah pohon besar yang berada di area pantai di samping kolam renang. Ya jalan dia kan, terus dari belakang mereka tengok. Nah Ica sama Jaka pun sempat ini teriak manggil Asep, Asep, tapi nggak dipedulikan sama si Asep. Nah Puput akhirnya penasaran nih sama apa yang ditunjuk sama si Asep itu kan. Tunjuk apa si Asep itu? Saya dia tengok, wih ada apa sih di pohon itu, katanya. Nah di saat inilah kata si Puput ya, setumpul-tumpulnya dia, baru kali ini dia bisa lihat dengan jelas makhluk tak kasat mata. Puput lihat apa? Ada kepala orang
melayang. Ya, mukanya separuh udah hancur, Wak. Terbang dia di area pohon itu yang ditunjuk sama si Asepnya. Tapi kepalanya aja, badannya nggak ada, jadi macam kuyang gitu loh, Wak. Puput langsung buang muka, dia cepat nyusul si Ica sama si Jaka yang lagi deketin si Asep tuh. Nah, Jaka yang udah lebih duluan sampai di dekat Asep, langsung lah nepuk pundak Asep kan. Woi, katanya. Ini paha. Woi, katanya. Nah, waktu ditokok sama si Jaka itu Asep baru kayak kelihatan kaget gitu. Katanya gitu, baru terkejut dia. Nah, menurut si Puput, Wak, muka Asep tuh pucat kali. Gemeteran dia. Ngapa kok Sep, ngapa? Enggak, aku mau keluar dari kolam renang ini, kata si Asep. Ngapa kau, woi, katanya. Cepat aku mau keluar dari kolam renang ini, katanya. Udah lah, akhirnya dikeluarkan dari kolam renang, mereka duduk sebentar lah itu di kursi kolam renang sambil berusaha menenangkan si Asep. Nah, Puput, Ica sama si Jaka ini bingung lah kan, Wak, ditanya terus nih sama mereka. Akhirnya Puput bilang baik-baik, kok kenapa Sep? Ceritalah Sep, ngapa kau? Nah, di saat inilah si Asep udah mulai tenang, dia cerita, Wak. Jadi ceritanya si Asep inilah, ya Allah. Kalian ingat kan? Si Asep ini kan berenang agak jauh dari Puput, Ica, Jaka, betul? Nah, pada saat dia lagi berenang sendirian ini, Wak, pas lagi dia nyelam, Asep ini ngerasa kayak ada tangan yang megang kaki dia. Tangan itu memiliki kuku yang panjang, karena terasa di kulitnya si Asep kan. Asep sontak langsung menggoyangkan kaki dia dalam air itu, dan langsung keluar dari kolam renang, kan? Nah, pada saat si Asep ini keluar dari kolam renang, dia lihat apa, Wak? Dia lihat nggak ada siapa-siapa di wilayah kolam renang itu. Nggak ada ditengoknya Puput, Jaka, Ica yang memang masih satu kolam renang sama dia tapi memang agak jauh. Nggak ada, cuma ada dia sendiri. Nah, pada saat itu langsunglah si Asep ini manggil kawan-kawannya, Put, Jaka, kurang ajar kalian tinggalin aku sendirian gitu. Padahal kawannya ada di situ. Kan nggak ada yang nyaut karena memang yang ditengok Jaka nggak ada orang. Nah, karena nggak ada yang nyaut ini, Asep ini pergilah ke area sekitaran kolam renang sambil tetap manggil nama kawan-kawannya, Put, Jaka. Tapi tetap nggak ada jawaban, Wak. Pergilah dia nih ke area kamar mandi, manggil lagi dan sama juga nggak ada yang nyaut. Nah, karena kesal dia nih, Wak, baliklah lagi dia ke kursi tempat si Puput sama si Ica itu duduk tadi tuh, Wak. Yang waktu mereka main cubit-cubitan berdua jadi kolam renang kan, Puput sama Ica di tepi tempat duduk yang bawa cemilan itu. Nah, pas duduk di situ, Wak, si Asep nih ngerasa aneh. Kok piring sosis, bakso sama tas baju mereka nih nggak ada? Masa iya dalam waktu sebentar gitu mereka langsung bisa menghilang dulu dari situ? Kalau mereka balik ke kamar pasti aku masih bisa nengok mereka. Kok bisa secepat ini mereka nggak ada tuh, padahal aku baru nyelam bentar aja gitu. Nah, pas lagi mikir gini lah, si Asep ini bilang, Wah, tiba-tiba entah kenapa hawa di area kolam renang itu jadi kayak rame kali, kayak pengep gitu loh, Wak. Padahal kolam renang tuh outdoor loh. Nah, di saat ini lah, Wak, tiba-tiba si Asep ngeliat pocong tinggi besar, Wak, berdiri di depannya Asep. Dia nggak bisa teriak tuh, Wak. Dia tutup mata. Aku nggak berani tutup mata. Bela dicek-cek aku tutup mata. Set gitu ya. Nah, pas lagi nutup mata ini lah, Wak, dia bilang. Baru dia terasa si Jaka nepuk pundak dia. Dan ternyata dia masih berada di dalam kolam renang. Padahal terakhir posisinya di mana? Dekat kursi Puput kan. Waktu ditokoin sama si Jaka, pundaknya pap. Wah, wih, kok aku masih dalam kolam renang? Jadi memang seolah si Asep ini, Wak, dibawa ke dunia lain. Ya, aduh merinding. Padahal dia sama kawan-kawannya masih di kolam renang yang sama, kolam renang itu juga gitu loh. Nah, mendengar ceritanya si Asep terdiamlah mereka semua ini. Puput akhirnya bilang, udahlah weh berenangnya ya, kan besok masih ada. Bisa lebih puas lagi kalian berenangnya. Bilas lagi kita cepat yuk, ganti baju lagi. Nah, Ica, Jaka, Asep pun setuju. Pergilah mereka dipencarkan buat bilas. Nah, pas lagi bilas inilah, Wak, ada lagi hal epik yang membuat si Puput dan kawan-kawannya ini memutuskan balik di malam itu juga. Jadi mereka liburan di resort itu. Ya, jadi gini, Wak. Pas Puput sama si Ica ini menuju ke kamar mandi wanita, mereka ngedenger ada suara shower yang lagi nyala di dalam kamar mandi wanita itu. Kayak ada yang lagi bilas juga gitu lah, Wak. Nah, waktu itu si Puput sama Ica ini sempat lihat-lihatan. Hah? Ada orang. Karena mereka yakin, Wak, cuma mereka berempat aja yang berenang malam itu, Wak. Jadi agak sedikit nggak mungkin ada orang yang bilas badan di kamar mandi kolam renang itu selain mereka. Nah, Puput sama Ica ini tetap memberanikan diri lah kan. Ya udahlah, udah nyampe kamar mandi juga gitu kan. Toh juga berdua ada kawannya gitu kan. Nah, pas udah di dalam kamar mandi itu, Wak, suara shower itu tiba-tiba hilang. Bruk, gitu kayak dimatikan. Nah, waktu itu memang sempat tak dipikirkan lagi sama mereka ini. Tapi si Puput ini ngebatin, udah nggak betul ini. Udahlah tuh, lanjutlah mereka langsung bilas, Wak. Nah, pas lagi bilas ini si Puput denger macam ada suara orang habis pakai toilet duduk yang nekan tombol flash tuh, bung gitu tuh. Si Puput langsung manggil Caca, kok lagi di toilet? Ica nggak nyaut, Wak. Teriak dikit si Ica ini kan, woi Ca. Nah, di saat ini tiba-tiba Puput mendengar, Wak, suara lirih yang mirip dengan suara Ica. Dan suara itu berkata, jangan berisik ya, nanti yang lain jadi marah.
Nah mendengar ini Wak, Puput pun langsung deg-degan kan. Dia bilang, Ca, jangan enggak kok ya Ca. Nggak disaut lagi sama si Ica. Nah pada saat ini Wak, nggak tahu kenapa si Puput dia refleks pengen nengok ke atas. Kan atasnya bolong tuh kan. Dan kalian tahu apa yang Puput tengok Wak di atas itu? Dia lihat ada kuntilanak melayang di atas dia. Kuntilanak ini muka hitam semua Wak, rambutnya panjang. Sampai mau kena kepala sama badannya si Puput. Dia kan melayang di atas tuh. Panjang kali. Sikit lagi kena nih sama kepala aku gitu loh. Waktu nengok itu Puput langsung lemasnya Wak, sampai nangis. Langsung nggak pakai lama dia pakai bajunya, dia keluar dari kamar mandi itu kan. Pas keluar ini Puput lihat si Ica lagi jongkok nunduk sambil tutup mata dia Wak, di depan kamar mandi si Puput. Nah Puput ini pun langsung nanya, "Wah Ica, kok kenapa kan dia tadi nangis kan? Kok kenapa?" Nah pas Ica ini lagi ngedengak dan membuka matanya, barulah Puput ini ngelihat si Ica udah pucat kali Wak. Puput pun langsung dipeluknya Ica kan, dia sambil nangis juga. Udah nggak betul tempat ini Ica. Udah nggak nyaman aku di sini, Ca. Ayo balik gitu. Nah si Ica yang dengan Puput ngomong kayak gitu ikutin nangis juga ya. Dia udah nangis lah, mereka berdua berpeluk. Nah nggak lama kemudian mereka berdua pun langsunglah keluar dari kamar mandi. Nah pas Puput dan si Ica ini keluar Wak, ternyata bersamaan sama Jaka dan Asep yang juga terlihat ketakutan dan panik. Cara ketemu mereka. Nah di saat sedang berkumpul berempat lagi nih, barulah Ica cerita. Kenapa dia jadi terduduk pucat kali itu Ica bilang, tadi pas aku udah selesai keringkan rambut aku mau cuci tangan. Aku tengok ada Jaka berdiri tegak di samping tembok bebatuan arah mau ke kamar mandi cewek itu Jadi memang kamar mandinya tuh model nggak ada pintu Jadi kayak tembok langsung masuk ruangan gitu ya. Dia nengok Jaka. Terus aku bilang sama Jaka, "Weh ngapain kau di sini, tunggu di luar weh." Tapi Jaka ini cuma diam. Aku bingung. Nah pas lagi tengok-tengokan ini, tiba-tiba Jaka masuk WC. Tapi Jaka tidak melangkah. Dia melayang. Kalian tahu, kalian tengok kawan kalian nggak jalan, tapi dia melayang. Aku tengoklah kawan-kawan aku. Kali pahit-pahit kan Aspi. "Mbak, ini Mbak Plasdisia, makasih adek." Langsung melayang deh coy. Melayang dia tengok si Jaka tuh. Di saat itulah aku tuh langsung teriak, langsung terduduk sambil nutup mata tuh saking takutnya kata si Ica. Nah Puput, Jaka sama si Asep ini yang mendengar cerita si Ica ini menjadi tambah takut. Dan ternyata nggak cuma Puput sama Ica aja Wak diganggu di kamar mandi itu. Jaka sama Asep juga, makanya dia tuh waktu ketemuan panikan berdua kan. Karena apa? Karena Asep dan Jaka melihat pocong yang Asep lihat pas di kolam renang. Pocong itu Wak ngikutin mereka ke kamar mandi. Nggak banyak basa-basi Wak, Puput ini pun bilang lah ke kawannya, "Udah tempat ini udah nggak betul, balik. Ini bukan liburan kalau kayak gini nih, nggak ada liburan. Besok pagi lah kita check out langsung ya." Cica bilang nggak usah nunggu besok pagi, malam ini juga kita check out. Tahan aku kalau kayak gini. Nah akhirnya mereka berempat pun setuju buat balik langsung nih malam itu juga. Mereka langsung berkemas barang mereka dan langsung menuju ke lobi resort. Setelah check out, mereka pun langsunglah menuju ke mobil mereka. Belum selesai nih Wak ya ceritanya, tunggu dulu. Nah pas udah nyampe di dalam mobil ini Wak, 4 sekawan ini terdiam semua ya. Mereka sebenarnya pada takut juga, apalagi lihat jalan malam itu udah gelap kali ya kan. Nah di mobil Puput dan Ica pun duduk di belakang, sedangkan Jaka sama si Asep duduk di depan. Nah pada saat itu Wak, karena Puput ngerasa badannya nih kok kayak berat kali lah kan, dia nyenderlah ke kaca. Nah, pas udah hampir ketiduran itu Wak, Ica sempat nengok ke arah si Puput kan. Dan kalian tahu si Ica nengok apa? Bukan cuma si Puput yang dia tengok Wak. Ica lihat ada 2 tangan dan kepala laki-laki melayang. Kayak lagi ngintipin di dalam mobil tuh, ada dengan mata yang tebel lala, melotot, matanya macam mau keluar gitu Wak. Dia tersenyum lebar. Tengok itu langsunglah teriak si Ica, "Puput!" kata dia. Nah mendengar teriakan si Ica semua kaget lah, kan langsung nanya, "Ngapa lagi kau?" Saat itu Ica nangis jadi-jadinya. Dia bilang, "Aku lihat ada kepala sama tangan lagi ngintip di jendela itu Put." Pada saat itu Jaka langsung bilang, udah ya, tenang dulu, kita baca doa dalam hati. Setelah itu kalian berdua langsung tidur. Jangan kalian buka mata kalian lagi tidur. Biar aku sama si Asep aja yang melek. Iyalah kalau aku nggak melek siapa bawa mobil? Jaga ya. Udahlah tua ya. Alhamdulillahnya akhirnya mereka sampai ke pusat kota sekitar jam 12 malam. Dan langsung diantar pulang ke rumah masing-masing. Nah sejak saat itu Puput beserta kawan-kawannya nggak mau lagi nginap di resort itu. Walaupun pemandangan tempatnya cantik. Dan ini nih baru adalah kayak benang merahnya. Setelah mereka mencari tahu lebih jauh tentang latar belakang resort itu, menurut si Puput nih Wak ya, ada nih seorang informan yang sempat mengatakan kepada mereka bahwa tempat itu dulunya sebelum dibangun menggunakan tumbal kepala seorang laki. Katanya. Aku cuma ceritakan aja nih coy. Ya, tapi ada sih memang beberapa kali aku dengar katanya bangun-bangun bangunan tuh ada tumbal dan tahian tanda itu. Ya nggak sih? Kalian percaya nggak? Ya kan? Put. Itulah, jangan kalian tuh berenang malam-malam. Kau pun tahu padahal kalau besok berenang
Masih banyak waktunya. Kau paksa buat malam tuh buat apa? Untung selamat kalian berempat ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor si Puput. Nggak kalah epic sama cerita-cerita sebelumnya kan. Nengok kepala terbang Wak. Mana si Asep disempat pindah lain dimensi lagi. Makasih ya Put ya, makasih Asep Jaka Ica. Salam buat mereka bertiga ya Wak. Dan sekali lagi buat kalian yang nggak mau kalah untuk menceritakan cerita-cerita horor kalian untuk menambah koleksi cerita horor kami, langsung aja email ke email di bawah ini Wak ya. Kita langsung lanjut ke part 17, 18, 19, 20, entah sampai part berapa. Ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Ya, aduh mak